Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, saya minta tolong kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan yang menjadi tersampaikan juga ayat ini kepada jemaat GPDI Permata Pamulang. Rasul Paulus katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di mana ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah anak-anak yang terkasih, adalah anak-anak terang. Tentunya anak-anak yang terkasih harus melakukan yang namanya kasih, karena Bapa kita adalah kasih. Amin. Dalam 1 Yohanes 4 di sana dijelaskan bahwa Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah, benar? Allah adalah kasih. Kalau Bapa kita adalah kasih, kita adalah anak-anak yang terkasih yang harus melakukan kasih. Kasih yang berbicara tentang pengorbanan. Kalaupun kita mengasihi, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jangan ada di antara kita bermegah kalau kita dapat melayani di depan ini, kalau kita dapat mengasihi, kalau kita dapat mengampuni, kalau kita dapat berbuat kebenaran atau kebaikan, itu karena Allah sudah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Amin. Makanya tidak ada bantahan bagi kita bahwa Yesus tidak melakukan, bahwa Yesus tidak menggenapi. Karena apa? Karena di dalam setiap firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, Yesus sudah genapi. Sekalipun bicara penderitaan, kita tahu Ayub, orang yang sangat menderita, Yesus sudah genapi penderitaan Ayub. Kita tahu juga Daud, orang yang menderita, orang yang tidak diinginkan keluarganya, orang yang diasingkan masih kecil, sudah diasingkan, tetapi penderitaan Daud itu pun sudah Yesus genapi. Karena apa? Karena yang menjadi pokok keselamatan kita, yang menjadi pokok kehidupan kita adalah Kristus. Amin. Karena Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berbicara tentang waktu, berbicara juga tentang batasan-batasan, karena memang waktu itu diidentik dengan kejatuhan setan. Waktu juga diidentik dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena apa? Karena dari semula tidak ada waktu. Benar? Dari semula tidak ada waktu. Karena apa? Karena Allah itu sifatnya kekal, ajaib, ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada waktu bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak punya waktu sebenarnya. Sekalipun kita sering sekali menyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya selalu suruh jemaat yang kami layani untuk ganti kalimat waktu. Maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Maunya Tuhan pasti yang terbaik. Ya, maunya Tuhan. Karena apa? Saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, atau pencipta lagu itu katanya waktu Tuhan. Karena memang dalam terjemahan aslinya ada istilah nama Kairos, waktu yang dari Tuhan. Tetapi saya terlebih condong mengatakan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, yang bagian dari doa Bapa kami yang di surga. Dan itu juga yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan Yesus mampu menjalani rencana penyelamatan itu apa? Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Melakukan kehendak Bapaknya. Begitu juga kita anak-anak Tuhan, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau, lakukan kehendak. Sekalipun saya juga ajar juga jemaat, kalau meminta kepada Tuhan, gak usah tanggung-tanggung, minta aja kepada Tuhan. Ya kan?
sekalipun sepertinya besar, ya kan? Minta orang tinggal minta ini, ya kan? Tapi jangan maksa, ya kan? Benar? Jangan maksa. Artinya begini, Yesus pun pernah waktu berdoa di Taman Getsemani, benar? Sebelum dia ditangkap, disalibkan, dia berdoa, dia gemetar, ya kan? Karena memang dahsyat perjuangannya untuk penyelamatan itu. Tetapi dia katakan, Bapak, kalau boleh, lalulah cawannya, ya. Kalau boleh, bukan maksa, maksudnya dia katakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu berbicara kehendak Tuhan, berbicara maunya Tuhan. Kembali kita kepada firman Tuhan. Waktu berbicara tentang batasan. Kenapa saya katakan waktu diidentik dengan kejatuhan setan? Awalnya tidak ada waktu, tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit yang dimaksud bukan langit yang kelihatan, ya, pada Kejadian 1, ya, tetapi berbicara alam semesta dan bumi yang diciptakan dalam kekekalan. Tidak ada waktu. Tetapi ketika Lucifer jatuh dalam dosa, pemberontakannya, tetapi saya tidak cerita ini lebih panjang, saya hanya ambil garis besarnya saja. Ketika malaikat Lucifer jatuh dalam dosa, waktu berjalan. Perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita kaitkan dengan Pengkhotbah 3 ayat 11, pada waktu Allah menciptakan itu indah, bumi itu indah. Tetapi di ayat 2, ayat itu berkata bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Kalau dalam terjemahan lama di sana dikatakan campur baur. Kata lainnya di sana dikatakan rusak bumi itu. Ada apa? Kenapa rusak? Ternyata iblis dibuang ke bumi, dicaplakkan ke bumi, jatuhnya seperti kilat yang menyambar dari langit. Kalau Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat yang ke 18, di sana dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat, jatuh sehingga bumi itu rusak. Pada waktu itu bumi itu rusak, terjadilah penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh. Itu ya benar-benar penciptaan. Tapi hari ketujuh istirahat. Artinya maksud saya gini, ada hari-harinya sampai hari ketujuh istirahat. Manusia itu diciptakan dalam keadaan kekal, dalam keadaan tanpa batas. Manusia diciptakan tanpa batas, dalam keadaan kekal, ditempatkan di Taman Eden. Dan ketika manusia itu pun jatuh ke dalam dosa, waktu pun berjalan bagi manusia. Makanya umurnya Adam hanya sampai 930 tahun. Kalau waktu ini berbicara batasan, berarti kita juga harus mengerti ternyata kehidupan kita ini tidak ada yang kekal. Bagian fana kita ini tidak ada yang kekal. Tetapi apa yang kekal? Berarti yang berbicara datangnya daripada Tuhan. Amin. Sering sekali banyak orang-orang berpikir apa yang dia punya sudah kekal. Saya pernah berpikir demikian. Puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan saya pelayanan di Medan. Dia kasih sepatu kepada saya, pada waktu itu bagus, masih keren. Saya senang sekali, saya bangga. Ini kulit, ini pasti kuat. Ternyata saya perhatikan sampai saya nggak terpikirkan untuk menyediakan dana untuk beli sepatu baru, begitu kan? Nah, ternyata saya lihat sudah mulai lapuk, sudah mulai ada robeknya, begitu kan? Artinya tidak ada yang kekal. Bahkan kalau kita pun beli pakaian sebagus apapun, jangan harap itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada masanya semua. Kalau Pengkhotbah pasal 3 katakan ada waktunya segala sesuatu. Kalau waktunya ibadah, beribadahlah yang baik kepada Tuhan. Kalau waktunya memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh sesuai lirik dari lagunya. Tadi Pak Gembala bilang kalau haleluya, memang harus ekspresi dengan haleluya. Nggak ada, memang harus dengan ekspresi. Kalau pujian mengatakan sungai sukacita, memang harus bersukacita. Tidak ada yang harus diam-diam. Kalau waktunya menyanyi, kalau waktunya berdoa lah yang benar. Makanya Tuhan katakan ada waktunya. Dan waktu ini pun menjadi anugerah bagi kita. Waktu itu anugerah bagi kita. Tuhan berikan untuk kita mengenal Tuhan, untuk pertobatan. Kalau anugerah Tuhan itu, Roma 2 ayat 4 di sana dikatakan, maka engkau menganggap sepi kemurahan Allah. Tidak tahukah
kau maksud daripada kemurahan Allah itu untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau Tuhan bermurah kepada kita, bukan berarti kita menjadi gampangan, bukan berarti kita menjadi agak remeh. Oh, saya ini anak Tuhan, orang saya ditebus Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, jangan anggap berlalu begitu saja. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita, kalau Tuhan memberikan waktu anugerahnya bagi kita, untuk kita lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan bagi hari ini, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus membangun hubungan itu. Dan Tuhan sudah memulihkan hubungan kita. Sekalipun dari awal hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak, tetapi kita punya Tuhan yang sangat hebat. Kita punya Tuhan yang sangat penuh kasih. Ada pertanyaan. Kalau Tuhan memang sudah tahu bahwa manusia yang mau Dia ciptakan itu akan jatuh ke dalam dosa. Tahu ya, pernah ya dengar ayatnya kan? Sebelum kita ini diciptakan, sebelum Adam dan Hawa, jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah tahu Adam itu akan jatuh dalam dosa. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan orang, kalau Tuhan sudah tahu kenapa Tuhan ciptakan, tapi perlu kita ketahui, dari kemahatauan Tuhan itu lebih besar cintanya Tuhan kepada manusia itu. Amin. Tuhan sudah tahu manusia itu akan jatuh, tetapi karena cintanya kepada manusia itu, makanya Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah ini sebelum diciptakan Dia telah mengaruniakan. Boleh paham? Sebelum manusia diciptakan, Dia sudah siapkan Kristus sebagai penebus. Karena apa? Karena begitu besar cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau memang begitu besar cintanya Tuhan kepada kita, kenapa kita harus menganggap remeh cintanya Tuhan? Tuhan begitu mencintai kita. Tentang waktu tadi, itu satu anugerah bagi kita untuk kita lebih lagi mengetahui betapa besar cintanya Tuhan kepada kita. Dan kita tahu waktu itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 2 sampai nanti Wahyu pasal 20 terakhir. Itu berbicara waktu. Tetapi Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 21 sudah berbicara tentang kekekalan. Karena apa? Karena iblis sudah akan dihukum. Manusia-manusia yang tidak masuk dalam kitab kehidupan pun akan dihukum. Jadi mari kita melihat waktu itu. Kalau Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Amin. Makanya selalu orang senang sekali, saya juga senang menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk berbuat apa yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua dalam ayat 16 ini, Efesus 5 ayat 16 ini, pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat. Bahkan Alkitab mencatat, yang jahat nanti akan bertambah jahat. Tapi jangan salah, yang baik juga bertambah baik. Amin. Hanya kita harus bijak memposisikan diri kita di mana, yang jahat atau yang baik. Saya meneliti juga begini, kenapa sih yang jahat makin jahat, yang baik makin baik? Kadang-kadang kejahatan orang kampung dengan kejahatan orang kota beda loh. Lebih jahat orang kota loh, ya, lebih canggih orang kota. Kadang-kadang kejahatan orang kampung cuma itu dukun lah, ya kan? Begu ganjang lah, geru-geru lah, ya kan? Hanya bicara mitos-mitos, ya kan? Itu kalau apa kejahatan kampung, ya kan? Kalau kejahatan kota, teknologi segala macam, ya lebih memang lebih jahat. Tapi jangan salah, orang-orang yang benar di kota pun lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Amin. Kalau saya teliti juga ini orang-orang kampung, ini saya pernah di kampung karena saya orang kampung dulu, ya kan? Kebetulan kalau orang Pantai Kosta orang kampung dengan Pantai Kosta orang kota ada bedanya. Ini online ya, mungkin orang kampung dengar nanti. Gak apa-apa menjadi pengetahuan bagi orang-orang Pantai Kosta kampung. Karena orang-orang Pantai Kosta kampung ini berdoa keterlaluan, ya kan? Ada yang penyembahannya kayak kuda lumping lah, ada yang penyembahannya meringkik lah, makanya dilemparin tetangga gara-gara di kampung kami. Ya. Sementara Alkitab katakan bahwa Roh Kudus bekerja
dengan sopan dan teratur. Apakah gembalanya kurang pemahaman untuk menertibkan jemaatnya? Saya nggak tahu. Tetapi saya perhatikan orang-orang yang di kota sudah lebih maju kerohaniannya, tetapi orang-orang jahat pun sudah lebih maju kejahatannya. Hanya kita harus memposisikan diri kita di mana. Apakah kita ada yang jahat atau yang baik? Tapi saya berharap dan saya percaya kita yang ada di ruang ini memposisikan diri kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Amin. Karena memang hari-hari ini terbuka, semua terbuka. Tuhan katakan semua nanti akan terbuka. Bahkan kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita lihat pun akan terbuka hari-hari ini. Makanya saya perhatikan kejahatan-kejahatan sekarang ini sudah melebihi kejahatan-kejahatan sebelumnya. Kalaupun ada kejahatan-kejahatan sebelumnya yang tidak kita ketahui, sehari-hari ini akan dibukakan. Kita akan melihat kejahatan-kejahatan itu. Makanya saya berharap kita harus memposisikan diri kita yang baik semakin baik. Bahkan Wahyu juga berkata bahwa yang berbuat baik harus berbuat baik. Yang berbuat jahat nanti memang tetap berbuat jahat. Dan saya berharap jemaat GPD Pamulang berbuat baik terus berbuat baik. Amin. Yang terakhir di sana dikatakan ayat 16 itu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kita harus mempergunakan waktu ini. Mempergunakan dimaksud Rasul Paulus firman Tuhan. Di sana dikatakan yang pertama ayat yang ke-15. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh. Dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu 10 tingkat di atas orang bodoh. Tahu maksudnya? Orang bebal itu 10 tingkat di atas orang bodoh. Ayat yang ke-15 Rasul Paulus katakan jangan seperti orang bodoh. Ayat yang ke-17 di sana dikatakan jangan seperti orang bodoh. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan jangan seperti orang bebal. Karena memang saya sudah perhatikan orang-orang bebal. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya serius berbicara kepada pemuda remaja kami. Artinya saya serius menyampaikan memang harus keras. Saya harus keras. Memang saya perhatikan hari-hari ini harus keras. Sekalipun memang resikonya ada. Saya juga menyampaikan firman Tuhan di tempat saya keras. Resikonya ada, kadang-kadang ada jemaat baru datang, besoknya nggak datang lagi. Ini keras, ini pendeta, ini nggak jelas, ini pendeta. Bagi dia nggak jelas, kalau bagi saya jelas. Amin. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian, selama firman Tuhan yang disampaikan terima. Amin. Kalaupun kita tersinggung, tersinggunglah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi firman Tuhan itu adalah untuk menghidupkan kita. Amin. Siapa sebenarnya firman Tuhan? Bukankah Sang Allah itu sendiri? Bukankah firman Tuhan itu Allah yang ajaib? Mengenal Allah. Yang kedua, yang mau saya sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan yang dimaksud di sana berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Dari yang pertama, mengenal Allah, pengenalan itu. Pengenalan. Yang kedua, bergaullah dengan Allah. Amin. Bergaullah dengan Tuhan. Bangun hubunganmu, bangun relasimu dengan Tuhan dengan hubungan yang baik. Kita boleh ingat cerita dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Khususnya ayat 24 itu di sana dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi karena ia sudah diangkat. Henokh diangkat oleh Allah karena ia hidup bergaul dengan Allah. Pelajaran dari Henokh ini di akhir zaman ini, ada 4 orang dalam Alkitab yang diangkat ke surga. Benar? Henokh, Elia, Musa, Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, Musa sudah mengalami kematian. Benar? Elia belum. Henokh tidak akan mengalami kematian. Nanti Elia akan mengalami kematian. Saya singgung sedikit, melebar sedikit. Nanti Elia dan Musa akan turun dan akan mengalami kematian. Tetapi Henokh tidak mengalami kematian. Henokh menjadi gambaran gereja sempurna. Perhatikan baik-baik. Henokh menjadi gambaran gereja sempurna di akhir zaman ini. Orang-orang yang ikut nanti masa pengangkatan ketika Tuhan datang atau sebelum Tuhan datang, penyingkiran itu adalah
kenal tak sayang. Berarti kalau kenal harus sayang. Sekalipun saya tidak terlalu banyak memberitahukan nama saya kepada saudara, yang penting saudara kenal Tuhan supaya sayang sama Tuhan. Jadi bergaullah dengan Tuhan. Kalau kita yang namanya bergaul, kita sudah tahu Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begini, lakukanlah. Kita pun bergaul secara manusia. Kalau kita sudah tahu dia orangnya mudah tersinggung, dia orangnya begini, menjaga perasaannya. Kita pun harus menjaga perasaan Tuhan. Kita pun harus menjaga hatinya Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini menyakiti hati Tuhan atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dan saya berharap hubungan kita dengan Tuhan itu, pergaulan kita dengan Tuhan itu pergaulan yang baik. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Banyak caranya bergaul dengan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan baik, ketika kita berdoa, terutama pada waktu kita memberikan pengagungan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Ada banyak orang tidak tahu menyembah Tuhan. Ada banyak orang tidak tahu berdoa, tahunya doa makan, ya. Nggak masalah sih, doa yang penting dia tahu doa makan. Tapi maksudnya, mari kita membina, membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam doa. Katakan kepada Tuhan, ketika engkau duduk merenung, menyembah Tuhan, berikan kata-kata pengakuan. Katakan, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau hebat. Terima kasih Tuhan. Katakan kata-kata pengakuan. Dan saya berharap kita semua adalah orang yang menyenangkan bergaul dengan Allah. Bangun hubungan. Bangun hubunganmu dengan mesbah doa pagi, mesbah doa malam. Renungkan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, ini nanti kepanjangan waktunya sudah makin banyak. Maaf, ini yang terakhir. Dalam ayat 18, dari dia dikatakan hiduplah dengan penuh roh. Amin. Hiduplah dengan penuh roh. Hidup dengan penuh roh ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang yang hidup penuh roh itu adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Makanya Rasul Paulus mencatat di ayat sebelumnya, perkataan-perkataan kotor pun tidak boleh disebutkan. Kebanggaan-kebanggaan dunia ini pun tidak layak dipersebutkan, kata Rasul Paulus. Kalau ada saudara merasa hebat, dulunya jagoan atau segala macam, kau usah sibuk-sibuk, kau usah sibuk-sibuk. Apalagi ini anak-anak muda berharap, tapi manis-manis ini anak-anak muda ini, ya. Tapi jangan terbawa arus dunia, amin. Apalagi sekarang ini kebanyakan anak-anak muda yang remaja, kadang-kadang sedikit tahu yang korban siapa, anjing sekali, dikit-dikit anjay, dikit-dikit anjrit, dikit-dikit gitu kan. Jadi Tuhan bilang, perkatakanlah perkata yang baik, amin. Jangan memperkatakan kata-kata kotor. Makanya kalau saya perhatikan siswa-siswa yang saya ajar, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang saya mau sambil penghapus. Saya bilang, untung aja sekarang udah zaman apa? Kalau dulu, kami waktu sekolah digampar guru, dia bilang, nanti kucomengin nanti mulutmu pakai penghapus ini. Tahu penghapus udah hitam, gitu. Kadang-kadang, kenapa dibiasakan? Yang anak muda jangan dibiasakan, apalagi menonton game-game yang nggak benar. Kadang-kadang dari game itu kita terpengaruh dengan kata-kata yang tidak baik. Makanya Rasul Paulus katakan, kata-kata kotor pun tidak boleh. Kalau orang-orang yang hidup penuh roh itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan firman, yang diisi oleh firman Tuhan, sehingga kehidupannya penuh dengan roh. Kehidupannya yang diisi dengan hal-hal yang rohani, kehidupannya penuh roh. Orang yang penuh roh itulah yang memiliki kuasa. Yang Yesus katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Power, kuasa, dinamik. Bagaimana kita mau memiliki kuasa di dalam Tuhan kalau perkataan kita tidak benar, kalau karakter kita tidak benar, kita tidak menjadi teladan bagi orang. Jadi supaya perkataan kita dahsyat, hiduplah dengan penuh roh. Dan saya meneliti di Alkitab bahwa orang-orang nanti yang ikut di akhir zaman, masa penyingkiran itu adalah orang-orang yang penuh roh. Roh Kudus itu
itulah yang menjadi sayap kita. Amin. Roh Kudus itu yang menjadi sayap kita, yang mengangkat kita masuk dalam masa penyingkiran itu. Orang-orang yang tidak penuh roh, sekalipun dia rajin gereja, sekalipun saya seorang pendeta, kalau hidup saya tidak penuh dengan roh, sehari-hari tidak dipenuhi dengan hal-hal yang rohani, pada masa penyingkiran itu saya tidak akan terangkat. Bapak Ibu juga kalau tidak hidup dengan penuh roh tidak terangkat, karena roh itulah yang mengangkat. Bagaimana supaya penuh roh? Isi terus dengan firman Tuhan hidup kita. Isi terus kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi hidup kita terus selalu dengan hal-hal yang rohani. Itulah orang-orang yang penuh roh. Orang-orang yang penuh roh bukan berarti hanya orang bisa berdoa berbahasa roh, tidak. Itu karunia. Sering sekali orang salah pemahaman. Kalau dipikir dia sudah berdoa dengan berbahasa roh, dia tidak berbahasa roh, penuh Roh Kudus, tidak. Sering sekali orang berpikir orang yang berbahasa roh, saya tanya, bahasa roh itu bahasa apa? Ada yang bilang bahasa Roh Kudus, ya? Tidak. Karena Alkitab mencatat bahasa roh di sana adalah rohnya, huruf R-nya R kecil. Bukan Roh Kudus, bukan bahasa Roh Kudus, benar? Bahasa Roh Kudus itu. Bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa roh. Roh siapa? Roh manusia. Memang Roh Kuduslah yang memenuhi, memampukan rohnya untuk berdoa kepada Tuhan. Saya berpanjang, saya minta waktunya sedikit Om, nggak apa-apa ya. Waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika di sana dikatakan penciptaan itu indah, dibentuklah manusia dari debu tanah. Tetapi manusia itu tidak hidup. Bahkan jiwanya sudah dibentuk dari debu tanah, tubuhnya, jiwanya, tetapi tidak hidup, karena memang Yakobus berkata bahwa tubuh tanpa roh mati. Tetapi ketika Allah mengembuskan napas dari mulutnya, kehidupan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang keluar dari mulutnya Allah? Berarti firman. Orang-orang yang hidup karena firman Tuhan. Kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, rohani kita pun akan mati. Makanya Amsal berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Mana mungkin Tuhan butuh pelita? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia sumber terang? Tetapi bagaimana kalau kita berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan? Tapi kalau pelita itu padam, bagaimana? Terconnecting dengan Tuhan. Supaya jiwa kita terconnecting dengan Tuhan, roh kita harus diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengisi, firman Tuhanlah yang menghidupi. Amin. Makanya renungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, beribadah dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itulah sumber kehidupan. Karena firman Tuhan itu, Yohanes 1 berkata, Allah itu sendiri. Allah pada hakikatnya tidak berada dalam ciptaannya. Allah itu berada di surga, bukan berarti Allah berada dalam ciptaannya, tetapi Allah berada siapa? Siapa yang menopang Tuhan? Bukankah dia Tuhan? Siapa yang menopang Tuhan? Kalau Ibrani 1 ayat 3 berkata, yang menopang Tuhan, yang menopang keberadaannya adalah firman-Nya itu sendiri. Dia sendirilah yang menopang firman-Nya. Kalau firman-Nya itu yang menopang Allah, firman itu yang sumber kehidupan. Betapa pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita. Amin. Rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan. Amsal 24 ayat 32 berkata, aku melihatnya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, dan kutarik satu pelajaran. Itu firman Tuhan. Seluruh alam semesta, dan yang menopang seluruh alam semesta, firman-Nya. Betapa pentingnya firman Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan pengenalan akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus. Yang saya maksud tadi, saya bilang hidup dengan penuh Roh Kudus, yaitu yang diisi, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Amin. Sekalipun kalau engkau ingin berdoa supaya mengetahui dua bahasa roh, itu karunia, itu baik. Karena saya juga sudah bandingkan orang kalau berdoa penyembahan, kalau orang berdoa dengan penyembahan, berdoa biasa, 5 menit, 10 menit udah garuk-garuk kepala. Ya. Haleluya. Apalagi ini mumpung kita tadi pakai musik yang benda ya.
kalau pas penyembahan 2 malam ya kan. Apalagi kayak anak saya ya. Haleluya, udah digaruk lah kakinya kan 5 menit ya kan. Haleluya, 10 menit dia udah lihat abangnya di samping ya. Udah mulai ribut kadang-kadang yang namanya anak-anak. Tetapi kalau orang memang berdoa, saya perhatikan penting ya, ini tentang bahasa roh sedikit saya singgung. Dan pentingnya kalau kita sudah berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus, roh kita itu boleh berdoa. Kita menikmati hadirat Tuhan. Penting, amin. Minta kepada Tuhan, itu karunia Tuhan. Tetapi inti yang saya bilang tadi, bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan firman, yang dipenuhi dengan hal-hal rohani, yang dipenuhi daripada Tuhan. Amin. Dan kalau kita dimampukan untuk berbahasa roh, itu karunia Tuhan, itu baik untuk membina hubungan kita kepada Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 14 di sana dikatakan orang yang berdoa dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri dengan Tuhan. Memang tidak terasa 30 menit 1 jam tidak terasa kalau orang berdoa dengan penuh Roh Kudus dan dia berdoa berbahasa tidak terasa. Kita boleh minta kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan ini. Saya